Nah, dia melihat di satu sudut di situ, itu ada sesosok perempuan yang sedang duduk dan melihat ke Niko dengan sangat tajam. Ada sepasang kaki yang terjuntai, yang bergerak-bergerak. Kemudian dia melihat kaki tersebut nampak jelas. Sosok Sila yang sedang gantung diri di depan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam sekalian. Nah, di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh Niko. Nah, Niko ini tinggal di Bandung dan Niko punya profesi sebagai pemain band. Cerita yang mengerikan di cerita Niko ini adalah cerita di mana ketika dia hampir setiap malam itu diteror sama sosok mantan kekasihnya yang meninggal dunia karena gantung diri. Nah, penyebab daripada pacarnya ini gantung diri, ini dia kisahnya. Oke, nah cerita Niko di tahun 2013. Jadi cerita ini adalah serentetan perjalanan pengalaman dari hal-hal yang dialami oleh Niko itu dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Nah, di mana tahun 2013 ini Niko sedang membangun sebuah bisnis di bidang musik. Jadi Niko dan teman-temannya itu membuat sebuah grup musik di Bandung. Dan ini sangat menarik karena pada saat di tahun 2013 itu Niko betul-betul sedang dalam kondisi yang naik daun lah boleh dikatakan. Mereka bermain dari kafe ke kafe, bermain musik dari hotel ke hotel. Bahkan acara-acara pernikahan pun dia libas semuanya. Udah jelas pundi-pundi itu berdatangan. Pada tahun 2013 itu mereka berempat betul-betul menikmati kondisi di mana pada saat mereka sedang naik daun. Banyak beberapa kafe yang ada di Bandung ini tertarik untuk menggunakan jasa mereka. Grup band ini terdiri dari 4 orang, yaitu Niko sebagai vokalis, kemudian ada kakaknya Raka, kemudian ada Joe sebagai drum, dan ada Eri bermain gitar. Nah, keempat orang ini bermain dengan sangat apik. Nah, kehidupan dalam gemerlapnya dunia malam sebagai pemain band, dan itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Yang rentan tadi 2013 sampai 2015. Nah, di situ Niko berpikir, gimana kalau saya pasang kodam penari? Dan di hari Jumat, satu hari masih di tahun 2013, Niko pergi ke Garut untuk menjumpai seorang praktisi spiritual. Letaknya sih di daerah Warung Petei namanya. Dan di situ ada seorang perempuan, seorang wanita yang usianya kurang lebih sekitar 50 tahun. Akhirnya setelah melakukan persiapan dan Niko memang sudah meluangkan waktu untuk bagaimana dia bisa segera untuk pergi ke Garut menjumpai praktisi spiritual tersebut. Sobat malam mencekam sekalian, setelah selesai sholat Jumat, Niko pergi dari Bandung menuju Garut dengan menggunakan sepeda motornya. Perjalanan selama 2 jam dia tempuh. Akhirnya sampailah dia di lokasi yang dituju. Namun yang mengherankan buat Niko adalah tiba-tiba si ibu tadi, praktisi spiritual itu, dia langsung menyambut kedatangan Niko. Yang heran buat Niko, yang menjadi heran adalah kenapa
si ibu tersebut itu sampai bilang, akhirnya yang ditunggu itu ternyata datang. Sudah dari tadi ibu tunggu-tunggu. Di sini Niko jadi bingung, loh kenapa? Padahal dia tidak pernah ngasih tahu ke ibu itu bahwa dia mau datang. Tapi kenapa ibu itu bisa tahu kalau dia itu mau datang hari itu? Niko berpikir, wah ini ilmunya tinggi nih. Disitulah muncul sebuah motivasi yang sangat kuat. Berarti ibu ini mempunyai skill yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Di situ menguatkan Niko untuk betul-betul memasang kodam dengan ibu tersebut. Singkat cerita, Niko dipersilakan untuk masuk dan dia duduk di ruang tamu. Waktu itu kursinya berhadapan. Nah, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ibu itu datang. Ibu itu datang kemudian duduk dan meletakkan kopi hitam serta gorengan singkong sebagai suguh lah. Lalu ibu itu membuka percakapan. Dia bertanya kepada Niko, gimana Cep? Ada apa? Nah lalu Niko menjawab dengan bercanda. Dia bilang, coba ibu tebak, kira-kira saya kesini mau ngapain? Dan dibalas lagi oleh ibu tersebut. Dia bilang, Cep main-main aja katanya. Cep mau yang gimana nih? Mau yang susuk atau yang hafalan? Niko berpikir, di sini keheranan Niko terjadi lagi. Kenapa ibu ini kok bisa tahu maksud kedatangan dia? Padahal dia tidak bercerita apapun. Tapi si ibu itu langsung menawarkan dia kodamnya apakah mau yang susuk, yang ditanam, atau mau hafalan. Ini yang membuat Niko semakin heran dan semakin takjub. Semakin takjub dengan kemampuan si ibu tersebut. Langsung ditawarin dong. Kan belum ngomong Niko ini. Tapi ibu itu tahu. Berarti pandangan Niko bahwa ilmunya ini luar biasa. Niko berpikir, daripada saya harus pakai hafalan, mungkin membutuhkan waktu. Dia berpikir ya lebih bagus yang instan lah, yang cepet lah. Akhirnya dia pun bilang sama ibu tersebut bahwa dia memilih susuk aja dibanding dia memilih hafalan. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan ibu tersebut memasangkan susuknya di dagu sebelah kanan di sini. Ibu tersebut memberikan beberapa masukan kepada Niko caranya supaya susuk itu bekerja. Dan ibu tadi itu memberikan semacam minyak wangi botol kecil yang mungkin sudah dijampe-jampe lah, sudah didoain sama ibu tersebut. Dan ritualnya adalah dia harus mengoleskan minyak seperti minyak wangi itu ke alisnya. Jadi dioleskan, itu mengawali cara kerjanya si susuk tadi. Nah, susuk yang ditanam oleh si ibu itu adalah susuk berlian. Nah, setelah si ibu tadi memberikan minyak oles tadi, yang kedua, si ibu ini dia juga memberikan pantangannya. Pantangannya adalah jangan sampai Niko melewati jemuran, di bawah jemuran itu yang memiliki tiang bambu. Itu nggak boleh. Karena katanya manfaat daripada susuk tersebut itu tidak akan bekerja, tidak akan berguna. Akhirnya singkat cerita, Niko pulang dengan mengendarai motornya. Dia pulang ke Bandung kembali. Dia tergesa-gesa pulang karena apa? Karena malamnya dia ada jadwal main yang rutin di salah satu kafe yang ada di Jalan Aceh, Bandung. Setelah dia sampai, kurang lebih jam 5 dia sampai rumahnya. Kemudian dia beristirahat sebentar, barulah dia pergi menuju kafe yang terletak di Jalan Aceh. Persiapan mereka untuk tampil. Namun tidak lupa, apa yang dilakukan Niko sebelum tampil di panggung, dia pergi ke toilet dulu. Hanya untuk memastikan penampilannya, juga melakukan ritual untuk bagaimana si susuk tadi itu bekerja.
yaitu dengan mengoleskan minyak yang diberikan oleh si ibu tadi. Maka dia oleskan ke alisnya kiri dan kanan. Makanya dengan percaya diri dia tampil, lagu demi lagu dibawakan dengan sangat cantik, dibawakan dengan sangat indah. Tapi di situ Niko penasaran, karena di hari pertama itu tidak ada efek apapun yang terjadi. Semua berjalan biasa saja. Tidak ada seperti yang diharapkan terjadi, yaitu orang-orang terkesima. Sepertinya biasa saja pada saat itu. Ya akhirnya mungkin belum bekerjalah, pikir Niko seperti itu. Nah setelah selesai acara, biasa mereka melakukan evaluasi. Sambil makan, sambil minum kopi, sambil merokok, di kafe yang sama, mereka mengevaluasi penampilan mereka yang barusan. Setelah evaluasi, di malam harinya, akhirnya mereka bubar, pulang ke rumahnya masing-masing. Niko pun tertidur. Tetapi di dalam tidurnya, tiba-tiba Niko bermimpi. Dia didatangin seorang perempuan yang sangat cantik, tapi dengan menggunakan pakaian yang zaman dulu. Terlihat di situ perempuan itu pakai kebaya, pakai kemben warna hijau, dan di kepalanya itu ada mahkota. Di mimpi ini, perempuan tersebut itu mengulurkan tangannya seolah-olah mau berjabatan tangan dengan Niko. Tadinya Niko nggak mau, tapi dipikir-pikir karena perempuan ini begitu cantik dan menarik, maka tanpa sadar pun Niko mengulurkan tangannya menyambut tangan perempuan tersebut. Ketika mereka berjabatan tangan, apa yang terjadi? Niko terbangun. Karena apa Niko terbangun? Karena dia mendengar suara azan yang menunjukkan sudah saatnya sholat subuh. Ternyata Niko dibangunkan oleh azan tersebut. Akhirnya Niko bangun dan dia menunaikan sholat subuh. Nah, sobat malam sekam sekalian, keesokan harinya itu ada keanehan-keanehan atau dalam bentuk keanehan yang justru menguntungkan. Setelah hari itu, banyak job-job yang menawari kepada mereka. Banyak kafe-kafe, acara-acara ingin menggunakan jasa mereka sebagai pemain band. Banyak sekali, sampai Niko dan kawan-kawan itu susah untuk mengatur jadwal penampilan mereka. Ini efeknya, efek daripada kodam yang dia tanam di dalam dirinya. Suatu hari, dengan kesibukan mereka manggung dari kafe ke kafe, hotel ke hotel, lelah pasti dirasakan sama mereka. Akhirnya Niko dan kawan-kawan memutuskan untuk refreshing. Sepakat akhirnya di siang hari, waktu itu bertepatan hari Minggu, mereka memutuskan untuk refreshing ke arah Lembang. Dulu itu disebut ada yang namanya daerah yang disebut dengan Lembah Tengkorak. Nah hanya berdasarkan informasi, biasanya bahwa tempat-tempat seperti itu biasanya ada makhluk-makhluk goib yang ada di situ. Nah, makhluk-makhluk goib ini biasanya tidak suka dengan orang-orang yang justru memiliki kodam. Bahkan seringkali makhluk-makhluk gaib ini justru sering menyerang mereka, menyerang orang yang datang yang memiliki kodam. Ceritanya seperti itu. Tapi itu hanya sekedar cerita, ya diabaikan saja sama Niko. Akhirnya mereka berempat ini pergi refreshing ke Lembah Tengkorak. Namun apa yang terjadi Sobat MM? Akhirnya mereka keluar kembali dari tempat itu karena desakan Niko. Apa yang Niko alami? Kenapa sampai memutuskan mereka keluar dari tempat itu? Yang Niko rasakan adalah ketika mereka masuk ke Lembah Tengkorak tersebut yang tujuannya hanya mau refreshing, apa yang terjadi? Di situ Niko merasa badannya itu ada yang ngangkat kemudian dilemparkan ke tanah. Akhirnya apa? Saking ketakutan,
Makanya Niko mengajak semua teman-temannya untuk cabut lagi dari situ. Daripada ini beresiko nyawa buat Niko. Dan teman-temannya pun heran. Tapi karena mereka memang sangat percaya kepada Niko, sangat yakin apa yang disampaikan oleh Niko, ajakan Niko, akhirnya mereka ikutin. Dan mereka pulang. Untung saja Niko cepat keluar dari situ. Kalau enggak ya mungkin taruhannya nyawa. Setelah kejadian di situ, rasa panik dan rasa takut itu selalu Niko rasakan. Ternyata ada sisi negatifnya. Disitulah Niko berpikir untuk bagaimana dia mengeluarkan susuk itu dan mencabut lagi. Dia tidak mau karena ternyata risikonya berat. Dia terpikir untuk lebih baik saya mengeluarkan susuk itu untuk tidak jadi dia pasang kembali. Nah sobat malam mencekam, semenjak kejadian itu banyak kafe, restoran bahkan hotel meminta untuk grup band ini untuk tampil. Akhirnya kelelahan terjadi. Mereka cukup kerepotan dengan orderan-orderan ini. Kenikmatan yang dirasakan, uang berlimpah, wanita dengan sangat mudahnya Niko bawa. Karena apa? Pengaruh daripada susuk yang dia tanam. Dan itu mereka lakukan hampir kurang lebih 3 tahun. Mereka rasakan kenikmatan dunia malam. Bahkan saking asiknya Niko menikmati kehidupan dunia malamnya, bahkan dia sampai lupa diri. Bisa dia bermain sambil minum minuman. Niko kadang karena kondisi mabok dan pusing, Niko membawa beberapa perempuan untuk pergi ke hotel. Itulah kehidupan yang Niko alami selama 3 tahun. Sampai suatu hari, ketika Niko sedang bermain, tiba-tiba Niko ketemu dengan salah seorang pengunjung. Dan Niko melihat pengunjung ini ada sedikit berbeda dengan cewek-cewek yang lain. Ini orangnya cantik, tinggi, putih. Dan saat itu di jam istirahat Niko bermain, di mana nanti akan masuk ke sesi kedua. Dengan memberanikan diri, Niko datangi perempuan tersebut. Yang anehnya perempuan itu sendirian, duduk di bar. Kemudian Niko coba menyapa dan akhirnya perempuan tersebut pun memang menyambutnya dengan hangat. Mereka berkenalan dan perempuan tersebut bernama Sila. Setelah kejadian-kejadian itu, karena memang Niko juga penampilannya sangat mengagumkan, membuat Sila semakin terkesima, membuat Sila semakin suka dengan penampilan Niko, dengan karakter Niko. Singkat cerita, akhirnya mereka membangun sebuah hubungan. Setiap Niko bermain, Sila pasti ada. Dan kebiasaan Niko setelah pulang main, apa yang dilakukan oleh Niko? Membawa Sila ke hotel. Inilah kehidupan yang dilakukan oleh Niko saat itu. Ya Anda tahulah apa yang akan mereka berdua lakukan. Niko memang sayang sekali dengan Sila. Demikian juga sebaliknya. Sila ini juga suka dengan Niko. Akhirnya mereka seperti berpacaran dan sering melakukan hubungan suami istri. Di tengah semakin naiknya pamor Niko, sampai Niko melakukan perubahan nomor pada handphonenya. Karena apa? Butuh sebuah konsentrasi untuk bermain band. Kemudian Sila yang berusaha untuk menjumpai juga sulit. Kemudian berusaha untuk menghubungi juga, karena Niko sudah berganti nomornya. Nah inilah saat awal di mana komunikasi mereka terputus. Penyesalan terjadi pada diri Niko. Kenapa dia bisa menyesal? Karena dia dapat informasi dari beberapa teman Sila bahwa ternyata Sila hamil. Dan itu tidak dirasakan oleh Sila mungkin, bahwa dia positif. Nah ini penyesalan yang terjadi pada Niko. Kenapa dia harus ganti nomor handphone? Yang lebih mengerikan lagi, Sila itu mendapat tekanan dari keluarganya. Keluarganya jelas dia gak mau malu. Dia gak mau dapat aib bahwa anaknya hamil sebelum nikah.
Sehingga keluarganya menekan Sheila. Sheila harus segera mencari seorang ayah pengganti untuk anak yang dikandungnya. Kalau tidak, ancaman dari keluarganya adalah mereka tidak akan mengaku Sheila sebagai anaknya dan mereka akan mengusir Sheila dari rumah mereka. Anda bayangkan, Sobat Malam Mencekam, bagaimana tertekannya, bagaimana beban yang dialami oleh Sheila. Gelap, sementara dia menghubungi Niko, dia nggak bisa. Karena Niko sudah ganti nomor. Kasihan sekali. Satu hal yang membuat pukulan berat buat Niko, penyesalan seumur hidup yang sangat berat bagi Niko, ketika dia dapat kabar dari temannya bahwa saat itu Sheila meninggal dunia dengan cara gantung diri di kamarnya yang terletak di lantai 2. Ini yang membuat Niko semakin terbeban. Niko semakin merasa bersalah. Padahal kalau saja dia tidak mengganti nomor handphonenya, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Karena jujur saja, Niko sebenarnya siap-siap saja untuk menjadi bapak daripada anak yang dikandung oleh Sheila. Karena dia pun memang mencintai Sheila. Pada satu malam, di saat Niko sudah kelelahan karena kesibukannya dengan bermain band, sebelum dia tidur biasanya dia kan suka dengerin musik tuh. Dia dengerin musik asik gitu di kamarnya sambil menunggu ngantuk lah. Tapi samar-samar apa yang didengar oleh Niko itu ada suara perempuan. Suara ini sumbernya nggak tahu dari mana. Akhirnya Niko coba matikan musik tersebut. Dia mencoba mencari di mana sumber suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut adalah suara yang bersumber di luar rumah. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah suara tersebut itu suara yang benar-benar dia kenal. Itu adalah suara Sheila. Mulai rasa takut muncul, merinding. Tapi ketika didengarkan lagi, coba diamati, ternyata benar. Itu adalah suara Sheila. Kata-katanya adalah Sheila bilangnya begini, aduh sudah, ampun, tolong jangan siksa lagi. Dan suara itu terus berulang-ulang. Jelas dong Niko merasa takut karena dia kenal banget itu suara siapa. Akhirnya Niko berusaha untuk tidur, untuk tutup bantal dan dia tidak mau mendengar itu. Tapi suara itu terus muncul dengan keberanian yang ada. Akhirnya Niko bangkit. Dia bangkit dan dia berjalan ke arah pintu. Dia keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Namun apa yang terjadi ketika Niko membuka pintu, tiba-tiba saat itu juga suara tersebut hilang. Ngeri ya, suaranya jelas dan itu milik Sheila, hafal betul. Tapi ketika dia keluar buka pintu, suara itu menghilang begitu saja. Akhirnya Niko pun menutup pintu dan dia berusaha untuk tidur. Tapi nafsu tidur, rasa ngantuk yang dia rasakan pun tidak ada. Niko gelisah, balik kanan, balik kiri, dia tidak bisa tidur. Akhirnya apa yang dia putuskan? Daripada saya di kamar tidak bisa tidur, lebih baik saya keluar. Kebetulan di gangnya Niko itu ada anak-anak muda, teman-teman sedaerahnya yang sering nongkrong, yang sering begadang. Akhirnya daripada nggak bisa tidur, dia di kamar sendirian, merasa takut, ya akhirnya dia keluar. Dia keluar, dia nongkrong bersama teman-temannya di ujung gang. Sambil minum kopi, ngerokok, bercanda-canda. Nah singkat cerita, akhirnya terdengar azan pertama. Ya biasanya ada jam 3 itu kan suka ada azan pertama ya. Nah di saat azan pertama itulah Niko memutuskan untuk balik ke kamarnya, untuk balik ke rumahnya. Akhirnya dia pamit ke teman-temannya dan dia pergi untuk pulang ke rumahnya. Dia tertidur di kamarnya, bahkan sampai lupa dia sholat subuh. Dia bangun jam 1 siang.
Ngantuk jelas mungkin. Makanya dia bangunnya siang. Nah saat itulah ketika dia bangun, tidak berapa lama, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Kemudian dia angkat, ternyata itu adalah dari Dini. Dini ini adalah temannya Niko, juga temannya yang kenal dengan Sila. Ternyata kondisi Sila yang meneror itu bukan hanya ke Niko saja. Ternyata Dini pun mengalami teror seperti itu. Akhirnya dengan rasa penasaran, Niko segera berangkat menuju ke rumahnya Dini. Sesampainya dia di rumah Dini, kemudian mereka ngobrol dan Dini menceritakan bahwa pada jam 11 tadi malam ketika dia lagi maskeran wajah, biasa perempuan tuh kalau malam mau tidur kan suka bersihin wajah ya, kemudian pasang masker. Nah tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tadinya Dini mau buka karena siapa tahu ada tetangganya mungkin perlu. Tapi ketika dia mau beranjak, terdengar suaranya, Din bukain Din, ini aku Din. Sontak saja di situ Dini benar-benar kaget, pucat. Tadinya mau berdiri dia nggak jadi, dia terduduk. Bahkan dia pindah duduknya ke tempat tidurnya. Kenapa? Kenapa kok Dini begitu ketakutan? Ternyata yang Dini dengar, yang bersuara tadi itu adalah jelas-jelas itu suara milik Sila. Karena Dini tahu betul suara Sila seperti apa. Din, bukain dong, buka pintu Din, ini aku. Itu suara Sila. Gemetar takut dong pasti. Dini benar-benar keringetan. Dia nggak tahu berbuat apa, sedangkan posisi dia waktu itu masih pakai masker. Apa yang dilakukan? Dini langsung berbaring. Dia mencoba untuk berusaha untuk tidur. Sampai dia lupa untuk membersihkan wajahnya di mana masker itu masih menempel. Boro-boro dia mau ke kamar mandi. Buka pintu aja, keluar kamarnya aja dia nggak mau. Takut. Itulah cerita yang didapatkan oleh Niko dari Dini. Ternyata teror itu Sila ternyata mendatangi teman-temannya. Satu malam Niko akhirnya bermain lagi di satu kafe di mana dulu dia sering, di mana kafe tersebut sering juga Sila datang. Dia main di situ. Biasa kalau grup bandnya Niko main, kondisi itu rame. Bahkan kebanyakan kaum perempuan yang datang. Sampai Niko itu lupa diri, dia mabuk. Nah, singkat cerita, karena sering minum, maka yang dirasakan oleh Niko adalah apa? Udah jelas dong. Tidak konsen lagi begitu dia bernyanyi, bermain musik. Disitulah Niko mengalami mabuk berat. Dan malam itu berdasarkan informasi dari teman-temannya bahwa Niko diangkat karena sudah tidak mampu, mabuk berat soalnya. Niko diangkat ke kursi oleh teman-temannya dan Niko dibawa ke salah satu apartemen di daerah Gunung Batu. Sobat malam mencekam sekalian, di pagi hari tiba-tiba Niko merasa tersadar dan dia merasakan bahwa dia sedang tertidur terlungkup di salah satu ranjang yang empuk sekali. Dan dia ketika membuka mata, yang dilihat adalah di depan matanya itu ada sepasang kaki yang terjuntai, yang bergerak-bergerak. Kemudian dia melihat kaki tersebut dan dia menyusuri ke atas. Ternyata di situ nampak jelas sosok Sila yang sedang gantung diri di depan matanya. Hal ini membuat Niko jelas kaget. Dia sampai terbangun, dan pada saat dia terbangun tersebut, bayangan dari sosok Sila yang sedang tergantung tersebut itu hilang begitu aja. Tidak lama kemudian dari situ keluarlah dari kamar mandi ada perempuan yang keluar setelah mandi, yaitu Rina. Lalu Niko bilang, "Saya kenapa ada di sini?" Rina menjawab, "Ya tadi malam kamu mabuk berat. Dan maaf yang memberikan minuman terus itu adalah saya. Dan saya yang menyuruh teman-teman kamu
untuk memasukkan ke mobil saya dan saya bawa kamu ke sini. Akhirnya Niko pun baru yakin, oh ya sudah nggak apa-apa. Di pagi itu Rina menawarkan sarapan kepada Niko. Akhirnya mereka berdua pergi keluar untuk mencari sarapan, yaitu di daerah Jalan Pasteur. Sambil sarapan mereka ngobrol-ngobrol. Disitulah Niko tahu mengenai siapa Rina sebenarnya. Dan Rina memang bercerita bahwa dia memang mempunyai kebiasaan selalu keluar masuk kafe dan sering minum minuman keras. Dan di sore hari akhirnya Rina pun mengantarkan Niko kembali ke satu kafe yang ada di Jalan Jakarta. Saat itu Niko malamnya harus tampil di kafe tersebut. Dan Rina mengucapkan terima kasih karena sudah menemani seharian penuh. Disitulah terakhir mereka ketemu. Nah, kembali ke rutinitas. Niko kemudian main lagi malam itu. Dan apa yang terjadi? Ketika sedang main dan dalam kondisi yang setengah mabuk juga, di tengah-tengah dia lagi asik bermain, dia melihat di ujung sudut sebelah kiri ada satu meja yang biasanya tempat duduk grup band. Nah, dia melihat di satu sudut di situ, itu ada sesosok perempuan yang sedang duduk dan melihat ke Niko dengan sangat tajam. Lalu Niko berusaha untuk memperjelas pandangannya dan ternyata apa yang Niko lihat. Di situ Niko melihat Sila sedang duduk memperhatikannya dengan pakaian hitam berkain halus yang terakhir dia pakai pada saat dia gantung diri. Pada saat nyanyi, Niko kaget mendapati melihat bahwa itu adalah Sila. Ada rasa percaya, ada rasa tidak percaya. Tapi sosok itu betul-betul jelas dia lihat. Akhirnya dia berusaha untuk konsen dengan penampilannya. Dan setelah selesai dia main, dia langsung buru-buru untuk mendekati meja tersebut. Untuk meyakinkan dan memastikan kalau itu Sila atau bukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada siapapun yang duduk di situ. Makin mengerikan buat Niko. Ternyata tidak henti-hentinya Sila datang untuk menjumpai Niko. Sobat Malam Mencekam sekalian, pada saat itu Niko terus berusaha melihat ke table-table lain, ke meja-meja lain, sudah kosong, gak ada siapa-siapa. Niko berpikir ya itu mungkin hanya halusinasi aja karena saya mabuk. Tapi kadang dia juga berpikir, kok kenapa ya, kok jelas sekali, seperti nyata bahwa di situ ada Sila. Akhirnya mereka pun pulang, lelah, masing-masing bubar ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya ketika dia main lagi di salah satu kafe yang ada di Jalan Aceh, apa yang dia lihat dan dia saksikan, ini di luar dugaan juga. Waktu itu malam minggu, dia mengisi di salah satu kafe yang ada di Jalan Aceh. Tamu-tamu yang hadir itu begitu makin rame, dan rata-rata adalah perempuan. Mereka begitu enjoy, begitu enak menikmati suasana alunan lagu-lagu yang dibawakan oleh Niko dan kawan-kawan. Sampai mereka ini sampai ke panggung joget-joget. Dan di panggung itu bukan 1-2 orang perempuan yang joget, itu beberapa orang. Dan penampilan di malam itu benar-benar penampilan yang sangat luar biasa buat Niko. Niko berpikir, enak juga ya punya susuk. Ternyata pengaruh ke rezeki mereka, pengaruh ke dunia bisnis mereka yaitu musik, itu ternyata banyak penggemar. Tidak heran kalau banyak penggemar daripada grup bandnya Niko ini. Niko merasa senang bisa menghibur mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sesaat di mana dia menikmati kondisi saat itu, begitu enjoy dia bermusik, dia enjoy bernyanyi, tiba-tiba dia harus terpaku berhenti. Penyebabnya adalah ketika dia melihat di antara perempuan-perempuan yang ada di panggung tersebut, dia melihat sosok Sila sedang berdiri di panggung itu di antara perempuan-perempuan yang sedang joget tersebut. Bayangkan, kaget banget apa yang Niko rasakan.
Karena jelas sekali sosok Sheila di situ berdiri menatap ke dia. Dan anehnya lagi, perempuan-perempuan yang sedang joget di panggung itu seolah-olah dia tidak tahu tentang adanya Sheila yang berdiri di tengah-tengah mereka. Ketakutan yang sangat luar biasa itu Nico rasakan. Sampai dia berhenti tidak menyanyi lagi. Sampai dia memberhentikan lagu tersebut. Tapi musik tetap jalan. Dia tidak bisa ngomong apapun. Karena satu, dia setengah mabuk, kemudian dia melihat sosok Sheila yang terus ada berdiri di antara para perempuan-perempuan yang sedang berjoget. Dan itu adalah lagu terakhir Nico. Dan setelah itu kafe itu tutup, band itu bubar, pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka biasa melakukan evaluasi. 3 orang temannya, Joe, Raka, dan Eri. Dia bertanya, "Nick, lu kenapa nih? Gue lihat dari tadi lu diem aja. Lu mabuk berat ya?" "Enggak." Setelah didesak oleh teman-temannya, akhirnya Nico pun bercerita. "Bro, kita lelah bro. Seperti ini terus. Sudah 3 tahun kita. Capek kita bro." Dan teman-temannya pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Nico. Mereka pun sebenarnya jenuh. Akhirnya di malam itu, sambil mereka makan malam, mereka melakukan evaluasi dan mereka memutuskan. Dan sobat Malam Mencekam sekalian, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dari bermain band. Karena merasakan capek dan jenuh dengan dunia malam yang harus bermabuk-mabukan, harus mengenal hal-hal yang membuat mereka berdosa. Akhirnya mereka sepakat berempat, mereka akan berhenti. Dan dalam hati, diam-diam, Nico berniat untuk membuang susuk yang selama ini dia pakai. Dan alhamdulillah ketika dihubungin si ibu yang ada di Garut tersebut, ibu tersebut tidak keberatan. Dan akhirnya Nico pun melepaskan susuk itu. Dia tidak mau lagi memakai susuk tersebut. Dan dia meninggalkan dunia musik, meninggalkan dunia kehidupan malamnya yang syarat dengan mabuk-mabukan, dosa, karena ada perempuan dan lain sebagainya. Walaupun itu gak semua pemain band seperti itu. Terutama teror-teror yang terjadi akibat kelakuan dia. Rasa penyesalan yang dalam adalah ketika kalau dia ingat mengenai Sheila. Inilah yang membuat penyesalan yang sangat dalam. Itulah juga yang melandasi keputusan Nico untuk keluar, untuk berhenti dari bermain band. Udah jelas dong, pasti mereka ini tidak punya penghasilan lagi kalau sudah berhenti. Akhirnya salah satu temannya, Joe, yang waktu itu bermain gitar, memberikan usul. Bagaimana kalau kita bikin tempat nongkrong, kita jualan kopi sebagai pengganti penghasilan dari pemain band tersebut. Akhirnya mereka sepakat berempat dan mereka mendirikan sebuah kafe, tempat nongkrong, tempat minum kopi di daerah Cikaso. Dan di tahun itu juga, setelah semua dilepaskan oleh Nico, kehidupan malamnya, susuknya dia lepaskan. Alhamdulillah di tahun itu juga Nico dan kawan-kawan sudah belajar agama dan mulai hijrah. Dan di sana mereka baru tahu, Nico baru menyadari ternyata kehidupan itu sangat indah ketika kita kena sentuhan-sentuhan agama. Dari situlah mereka terus melakukan menjalankan bisnis kafenya, tempat nongkrongnya, tempat ngopinya, tanpa meninggalkan sedikit pun perihal agama. Setelah mereka melewati kejadian-kejadian seperti itu dan terakhir mereka mengenal agama, baik bisnis dan kehidupan mereka semakin tenang dan semakin berkah. Sobat Malam Mencekam,
Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa untuk subscribe. Saya dan tim Malam Mencekam mohon pamit. Tunggu video-video kami yang lebih horor dan mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.